Halo, perkenalkan nama saya Dr. Nathan dengan 3 digit NUM terakhir 160. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah atau mereview jurnal partisipasi perempuan melalui organisasi non-pemerintah Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam penanganan COVID-19 oleh Rizky Gojali dan Yebi Masan Mairudin. Saat pandemi COVID-19 memuncak hingga September 2022, angka kematian ini terus meningkat. Di tengah penyebaran yang masif ini, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Sayangnya, peran aktor formal ini seringkali tidak optimal karena hambatan struktural dan keterbatasan sumber daya. Masalah krusial yang diangkat Bung Yebi adalah geliat budaya dalam praktik patriarki kerap memunculkan eksekusi politik terhadap peran sentral kaum perempuan. Aktivitas dan peran kaum perempuan ini sepertinya sengaja dieksekusi sehingga tidak banyak terekspos secara luas di masyarakat. Jurnal ini tuh fokus membedah aktivisme organisme perempuan, Fatayat dan Muslimat NU yang terbukti masif, namun minim publikasi. Bung Yebi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Tujuannya untuk menggali kesadaran tentang para aktivis Fatayat dan Muslimat NU yang mengenai pengalaman dan aktivisme mereka di tengah kokohnya budaya patriarki. Jadi sedikit tentang dua organisasi ini. Muslimat NU dan Muslimat NU adalah organisasi perempuan tertua di bawah naungan NU. Berdiri pada tahun 1945. Anggotanya adalah perempuan berusia dewasa yang mereka ini bergerak di bidang pendidikan sosial masyarakat yang termasuk panti asuhan, dakwah dan unit bisnis. Sedangkan Fatayat NU ini adalah badan otonom NU yang berbasis kaum perempuan muda NU. Maksimalnya berusia 40 tahun. Kedua organisasi ini tuh sama-sama merupakan badan otonom dan menjalankan program secara independen, tidak terikat pada bantuan pemerintah. Jadi penelitian ini tuh menunjukkan bahwa partisipasi dua organisasi perempuan Islam ini di masa pandemi berperan penting dan masif. Partisipasi mereka adalah bentuk partisipasi otonom, reaksi dari suatu keluhan masyarakat di tengah belum optimalnya peran negara. Fatayat NU memfokuskan kegiatannya ke dalam 4 bidang programatik utama. Yang pertama, dakwah. Sosialisasi ini menyebarkan informasi mengenai fikih ibadah di masa pandemi agar umat merasa tenang dan nyaman beribadah. Yang kedua, promosi kesehatan. Kampanye masif tentang pentingnya protokol kesehatan, membagikan masker dan membuat tempat cuci tangan. Sosial, mendistribusikan kebutuhan pokok seperti sembako. Bekerja sama dengan Lazis NU, mereka juga mendorong ribuan perempuan usaha kecil untuk mengakses modal usaha, seperti bekerja sama dengan Kemenaker. Yang selanjutnya, advokasi dan hukum. Memfasilitasi layanan konseling daring bagi perempuan dan korban kekerasan di masa pandemi. Sementara itu, Muslimah NU juga aktif di tingkat nasional dan lokal. Dari internasional dengan menggalang donasi, membagikan APD atau masker, hingga kegiatan bakti sosial ke pantai asuhan. Eksklusi dan budaya patriarki. Ironisnya, aktivitas masif itu terlihat sengaja dieksklusi sehingga nggak banyak terekspos secara luas di masyarakat. Hal ini dikarenakan karena budaya patriarki yang masih kokoh dan hegemoni mayoritas yang menganggap isu perempuan tidak penting.
Gerakan berbasis perempuan seringkali terpinggirkan dan media jarang tertarik mempublikasikannya. Media di Indonesia dinilai masih didominasi oleh aktor-aktor yang memiliki cara pandang patriarki. Akibatnya, dari 36 media daring di Banten yang ditelusuri, hanya 4 media memberikan partisipasi kedua organisasi ini. Praktik patriarki yang membuat ini akhirnya bermuara pada terjadi perlakuan diskriminasi, intoleransi, dan eksklusi terhadap perempuan. Peran sentral kaum perempuan di tengah pandemi dikabarkan menjadi bab yang hilang dalam sejarah penanganan COVID-19. Kesimpulannya, Fatayat dan Muslimat NU ini telah memberikan kontribusi otonom yang sangat bermanfaat untuk mengisi peran negara dalam menangani pandemi. Rekomendasinya, media-media perlu mempertimbangkan keadilan gender dalam pemberitaannya. Selain itu, pemimpin daerah harus bersinergi dan berkolaborasi dengan kaum perempuan dalam menghadapi krisis. Terima kasih.